Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Indramayu akan melaksanakan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching dalam Supervisi Akademik terdiri dari saya sendiri atau observer dan juga rekan saya. Saya Titi Agustina sebagai coach. Juga rekan saya Neni Ameliawati sebagai Kuci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ibu juga? Alhamdulillah baik juga Ibu. Baik Bu. Sebelum kita memulai proses coaching di sini, saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu ya dengan si coaching nantinya. Namun sebelum Ibu memulai percakapan, ada beberapa yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi yang akan saya lakukan. Baik Ibu. Untuk rubrik penilaiannya nanti akan saya sampaikan atau jelaskan acuannya ya Bu ya. Saya harap dalam proses percakapan Ibu nanti memiliki prinsip dari seorang coach. Nah, diantaranya itu yang pertama memiliki kemitraan ya Bu ya. Kemudian yang kedua proses percakapan kreatif dan dapat memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu kehadiran penuh atau present ya Bu. Kemudian juga mendengarkan aktif. Yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa, receive atau menerima, knowledge memberi tanda, summarize membuat kesimpulan dan menanyakan. Dan juga nanti saya berharap dalam proses percakapan Ibu dalam melakukan proses coachingnya menerapkan alur Tirta, yaitu meliputi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Demikian Ibu rubrik penilaian yang akan dijadikan acuan dalam mengamati Ibu. Bagaimana? Apa Ibu bisa dipahami? Insya Allah bisa Bu. Karena acuan dari Ibu tersebut juga sudah saya rencanakan sebelum melaksanakan kegiatan coaching nanti. Kemudian sebelum dimulai dalam proses percakapannya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Ibu? Boleh Ibu, silakan Bu. Baik Ibu. Dalam praktek coaching yang akan Ibu laksanakan, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi coaching yang akan saya terapkan dalam kegiatan coaching, kompetensi intinya yaitu presensi ya Bu ya, yang paling utama yaitu kehadiran penuh. Saya harus benar-benar fokus untuk fokus penuh kepada si Kuci. Kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot seperti yang sudah Ibu paparkan tadi. Jadi Ibu ingin mengembangkan tadi ya kehadiran penuh atau present, juga mendengarkan aktif. Nah, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Bu? Bagian yang secara spesifiknya lebih ke mendengarkan aktif ya Bu ya. Bagaimana caranya saya bisa lebih terfokus untuk bisa mendengarkan apa yang Kuci bicarakan. Lalu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu harapkan dari pelaksanaan coaching ini apa ya Bu ya? Indikator ketercapaian saya yaitu saya dapat menerapkan kompetensi sesuai dengan alur rasa ya Bu ya, dimana saat
menerapkan proses coaching, saya bisa menangkap kata kunci dari apa yang dibicarakan oleh si kuci itu. Kemudian juga bisa memberi tanda bahwa saya itu mendengarkan dan juga memperhatikan apa yang coach bicarakan. Lalu saya merangkum dari percakapan antara saya sebagai coach dan juga si kuci, dan yang terakhir ya itu saya ingin memberikan pertanyaan hasil dari mendengarkan saya bersama si kuci tadi. Tentunya saya harap pertanyaan yang saya ajukan itu pertanyaan yang berbobot dan juga yang sesuai dengan alur tirta tersebut. Baik Ibu, terima kasih atas pemaparannya pada sesi pra-observasi kali ini ya. Mungkin untuk sementara itu saja dulu. Terima kasih atas waktunya. Nah, sama-sama Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Teti. Waalaikumsalam Ibu Neni. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Ibu Neni. Ibu Alhamdulillah. Neni sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sehat walafiat Ibu. Gimana Ibu? Apa ada yang dari pertemuan kita hari ini, apa ada yang bisa saya bantu Bu? Iya, begini Bu, saya ini lagi ada sedikit masalah sebenarnya Bu. Apakah Ibu Neni ada waktu untuk mendengarkan cerita saya? Tentu saja boleh Bu, saya juga kebetulan sedang ada waktu luang. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Ibu bicarakan pada hari ini Bu? Begini ceritanya Bu Neni, saya kan di sekolah itu lagi mendapatkan rehab ya Bu ya, ada bangunan sekolah saya itu udah dapat rehaban. Yang jadi permasalahannya siswanya kan otomatis tidak berada di sekolah, jadi ruangannya berpindah. Untuk siswa kelas 1 sampai kelas 1, 2, 3, 4, dan 6 itu menumpang di madrasah, sekolah madrasah. Kebetulan sekolah madrasah itu berdekatan dengan SD-nya. Dan untuk kelas 5 ini kebetulan di rumah saya Bu Neni. Tuh, di rumah saya jadi kan siswa ini fasilitas sarana prasarananya ini kurang gitu, dan suasana belajarnya juga kurang kondusif gitu. Itu saya tuh bagaimana ya untuk mengatasi masalah ini gitu loh Bu Neni. Iya Ibu, sejauh dari pemaparan yang Ibu tadi utarakan ya Bu ya, karena ada prehaban, jadi suasana kelas juga kurang kondusif, sehingga membutuhkan ruangan yang lain untuk bisa melakukan kegiatan pembelajaran ya Bu ya. Nah, Ibu dari permasalahan tadi itu, apa Ibu sudah menelusuri selain karena adanya rehaban bangunan gitu, apa ada penyebab lain dari permasalahan yang sedang Ibu hadapi ini Bu? Ya, untuk sementara ini karena kurang kondusifnya karena tempatnya yang berbeda gitu, karena prasarana tadi yang tidak memadai, jadi suasana siswa ini kurang kondusif. Lalu dari pengamatan Ibu Teti tadi ya, bagaimana bisa terjadi permasalahan, misalnya tadi yang sudah Ibu paparkan itu kurangnya sarana prasarana, apakah kurang mendukung atau terbatas karena hampir semua ya Bu ya, hampir semua kelas tinggal di tempat-tempat yang istilahnya relokasi gitu ya, menunggu bangunan yang akan segera dirampungkan gitu. Nah, kira-kira penyebabnya selain karena tadi prehaban juga karena apa Ibu? Selain itu
Sebenarnya tidak ada sih Bu, cuman hanya itu aja, Hanya kendalanya hanya karena karena heeh, rehaban rehaban itu. dan juga sarana prasarana Betul, tadi ya sarana yang yang kurang prasarana yang memadai. kurang memadai. Nah, Sebelum itu, apa heeh, namanya, sebelum perehaban kan, eee, suasananya lumayan kondusif gitu ya, karena, tempatnya yang berada di kelasnya, kemudian sarana prasarana juga kan ada meja kursi mhm. gitu kan, terus ada papan tulis juga gitu, untuk proyektor juga tersedia gitu. Kalau sekarang kan di rumah saya ini hanya fasilitasnya hanya beralaskan ini, apa namanya, eee, tikar gitu, tikar, eee, jadi karena tidak ada papan tulis, ya jadinya seperti itu, Bu. Jadi kurang lah kayaknya itu kurang kondusif, seperti itu. Nah, dari penjabaran Ibu tadi ya, tentang kurangnya kondusif, dari kegiatan pembelajaran tadi, kira-kira kondisi ideal seperti apa yang Bapak Ibu harapkan? Yang Ibu Yang harapkan? saya harapkan, kondisi idealnya itu yang, seperti di sekolah itu, suasananya yang berada di kelas gitu. Seperti pembelajaran seperti biasanya, yang sarana prasarana memadai, adanya bangku kursi, sehingga siswa ini, belajar dengan nyaman, seperti itu. Kalau begitu, apa ada yang bisa Ibu Teti lakukan untuk bisa mengatasi, permasalahan yang sedang Ibu hadapi seperti tadi, kegiatan pembelajaran yang kurang kondusif gitu. Kira-kira untuk mengatasinya bagaimana gitu, Bu? Sementara ini saya mengatasinya dengan, mmm apa namanya, nanti saya akan mengambil kayak, sarana prasarana tersebut seperti papan tulis gitu. Kita nanti akan mengambil untuk dipindahkan di, tempat saya, minimal supaya, siswa ini, untuk mencatat apa kan enak gitu, apalagi untuk pelajaran matematika ya, Bu, ya. Karena, siswa ini kan nanti untuk mengerjakan soal, siswa ini maju ke depan gitu, Iya, satu-satu gitu untuk menyelesaikan soalnya. Jadi saya membutuhkan papan tulis. luar biasa sekali ya semangat Ibu Teti untuk bisa, supaya penerapan kegiatan pembelajaran di dalam kelas walaupun itu hanya kelas sementara ya, Bu, ya, Iya bisa betul. berjalan dengan kondusif itu walaupun dalam keadaan sedang ada perehaban bangunan Iya. gitu. Baiklah, kira-kira dari apa yang telah Ibu lakukan itu, apakah ada, kegiatan yang sudah Ibu lakukan dan pernah berhasil Ibu dalam mengatasi, permasalahan tersebut gitu, Bu? Baik, yang pernah saya lakukan dulu ketika, Covid juga ya pernah itu ya, belajarnya di rumah saya, meskipun memakai apa sih, penutup wajah itu ya, Bu, ya. Masker Dalam gitu ya? ya itu masker, dalam penerapan pembelajarannya kita ini, waktu itu menggunakan siswa ini suruh membeli buku Mhm. buku gitu supaya siswa ini, eee, enak gitu, Bu, untuk materinya gitu kan. Jadi meskipun secara luring tidak apa sih, sebatas waktunya hanya Iya, terbatas iya gitu ya, terbatas. heeh. Jadi saya tuh memfasilitasi buku, itu untuk siswa yang, mau saja sih, saya tidak Mhm. memaksakan, seperti itu. Ya luar biasa sekali ya Ibu, strategi yang Ibu gunakan itu untuk bisa, menerapkan kegiatan pembelajaran yang ideal sesuai dengan harapan Ibu ya. Jika Ibu rating itu dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu Teti seberapa tingkat ketercapaian Ibu dalam, melaksanakan strategi tersebut? Menurut saya 10 sih, Bu, 9 sampai 10 untuk ratingnya. Eee, 9 sampai 10 ya, Bu, ya. Tentunya dari rating tersebut Ibu juga sudah menyiapkan segala sesuatunya dan juga strategi penyelesaian masalah Ibu tersebut ya. Baiklah, Ibu Teti, selanjutnya apa yang Ibu rencanakan
ke depannya dan bagaimana langkah-langkahnya, Bu? Untuk rencana ke depan, saya ini yang seperti saya katakan tadi, ini mencoba membuat siswa ini senyaman mungkin dalam kegiatan pembelajarannya meskipun berada di rumah saya dengan meminta mengambil papan tulis gitu, pokoknya sarana prasarana yang ada di sekolah yang bisa dibawa ke rumah saya. Ya, luar biasa sekali ya, Bu. Semangat Ibu, usaha Ibu dalam merealisasikan pembelajaran yang kondusif. Ya. Lalu siapa saja Bu yang terlibat dalam melaksanakan rencana tersebut? Yang terlibat dalam perencanaan saya yang pastinya ini Bapak Kepala Sekolah dengan seizin beliau ya Bu ya, mengizinkan sarana-prasarana yang ada di sekolah untuk dibawa ke rumah saya dan juga pastinya penjaga sekolah yang untuk mengangkutnya, membantunya. Iya. Kira-kira berapa lama waktu yang Ibu Teti butuhkan untuk melaksanakan rencana tersebut, Bu? Mungkin membutuhkan waktu 1 hari sampai 2 hari, Bu. Karena jarak antara rumah saya dan sekolah itu dekat, jadi tidak membutuhkan waktu yang lama. Untuk rencana pastinya ini Bu ya, karena pastikan Ibu sudah memiliki rencana ini, kira-kira kapan saya akan melakukan seperti itu kan pasti ada di dalam benak Ibu itu. Nah, saya ingin tahu ini Bu, kapan rencana yang akan Ibu realisasikan rencana pastinya itu kira-kira kapan ya Bu? Untuk rencana realisasinya mungkin kalau tidak besok, lusa Bu. Karena kayak minggu kemarin kan habis ujian ya Bu ya, semester gitu, jadi belum membutuhkan papan tulis gitu. Nah untuk sekarang kan udah selesai semesternya, kembali lagi ke KBM ya Bu ya, ya? KBM aktif gitu kan, jadi saya harus segera mungkin, nggak besok atau lusa gitu. Iya, kemudian nih Bu Teti, komitmen seperti apa yang Ibu Teti lakukan agar rencana ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang Ibu Teti harapkan? Untuk komitmennya kemungkinan ya saya komitmen pada diri saya sendiri yang utama, karena saya harus benar-benar secara matang untuk mempersiapkannya, seperti untuk perencanaan pembelajarannya gitu kan, terus mengatur strategi bagaimana siswa ini supaya belajar dengan kondusif gitu Bu. Iya Ibu. Baik Ibu Teti, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan untuk bisa merealisasikan rencana dari Ibu tadi? Dukungan dari pihak lain mungkin yang itu ya dari penjaga sekolah karena untuk membantu saya mengangkat sarana prasarana dari sekolah ke tempat saya gitu, dan sama dukungannya dari rekan sejawat Ibu. Luar biasa sekali ya Ibu Teti, sangat ini semangatnya ya luar biasa dalam merealisasikan apa yang Ibu harapkan gitu. Kemudian juga usaha Ibu Teti untuk bisa menciptakan suasana kelas yang kondusif itu bagaimanapun caranya Ibu berusaha semaksimal mungkin gitu. Nah Ibu Teti, dari percakapan kita ini bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah Bu Neni, yang saya rasakan tuh sekarang lega sekali dan senang sekali. Yang tadinya bingung gitu ya, bingung karena ini kan pengalaman pertama gitu ya, mendapatkan rehaban dan harus pindah ruangan gitu. Jadi saya sempat kaget juga ini bagaimana gitu kan. Dan alhamdulillah setelah perbincangan pada
sesi ini saya menjadi tercerahkan gitu bagaimana untuk mengatasi pembelajaran yang kurang kondusif dalam siswa tersebut gitu. Baiklah, alhamdulillah, syukur alhamdulillah kalau begitu Bu. Dan itu pun bukan hanya mencerahkan Ibu juga, tapi juga menambah wawasan saya juga ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu atas sharingnya pada hari ini. Semoga rencana yang sudah Ibu susun secara terstruktur bisa terrealisasikan dengan sebaik mungkin sesuai dengan harapan Ibu. Bahkan semoga bisa melebihi dari ekspektasi apa yang Ibu harapkan ya Bu. Pada pertemuan hari ini apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan Bu? Saya rasa cukup Bu. Tidak ada. Baiklah Ibu. Kalau sudah cukup, saya akhiri kegiatan sharing kita hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan, kita sharingkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Dan semoga kedepannya kita bisa ada interaksi seperti ini lagi ya Bu ya, dan dengan pembicaraan yang lebih menantang lagi tentunya. Terima kasih Ibu, semangat selalu semangat. dan juga selamat untuk melaksanakan apa yang ingin Ibu realisasikan itu. Semoga kegiatannya berjalan lancar. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Neni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Susanti. Selamat siang ya Ibu ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu, selamat siang juga. Bagaimana kabarnya Ibu Susanti? Alhamdulillah baik Ibu. Baik ya, pada kegiatan ini kita memasuki pasca. Ya, pasca observasi, di mana kemarin kita sudah melakukan observasi, kemudian juga Ibu sudah melakukan tahapan observasinya ya, dan tiba saatnya kita ke bagian pasca observasi. Alhamdulillah Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan baik. Nah, berdasarkan indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan dari proses coaching tadi, apa yang sudah Ibu lakukan? Dari praktek coaching tadi yang sudah saya laksanakan yaitu saya sebagai coach telah berusaha untuk menerapkan kompetensi menjadi pendengar yang aktif ya Bu ya, sesuai dengan inti dari kompetensi coaching, yaitu mendengarkan dengan rasa. Dan beberapa pertanyaan yang saya ajukan juga saya usahakan untuk berdasarkan apa yang saya dengar. Kemudian saya sebagai coach sesekali mengucapkan apresiasi kepada coach dan juga menjawab secara refleks itu supaya si coach itu bisa merasa didengarkan penuh oleh saya. Kemudian saya berusaha untuk menyampaikan pertanyaan terbuka dan saya juga merangkum jawaban coach sebagai bahan pertanyaan saya selanjutnya sebagai coach. Keren sekali Ibu. Berdasarkan catatan saya juga, ini Ibu sudah menerapkan kompetensi mendengarkan aktif dalam proses coaching tadi yang Ibu lakukan, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan merupakan hasil dari mendengar aktif jawaban coach tadi ya. Kemudian dari mimik dan gaya bicara juga sudah memperlihatkan perhatian penuh saat mendengarkan coach. Ya. Itu luar biasa ya Ibu ya. kasih, Kemudian juga merangkum jawaban sebagai bahan pertanyaan yang diajukan selanjutnya. Kemudian juga Ibu sudah membuat rangkuman hasil pembicaraan dan mengonfirmasinya pada coach. Selain itu juga Ibu sudah menerapkan alur tirta dalam kegiatan coaching tadi yang Ibu lakukan bersama coach ya Bu, itu luar biasa. Terima kasih banyak Ibu atas penilaian dan juga apresiasinya.
Ya, sama-sama Ya. Ibu. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil proses coaching yang baru dilakukan, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan selanjutnya? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan selanjutnya ya Bu ya, saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam kesadaran penuh saya Nah, ini sebagai tulis ya seorang Ibu ya. sebagai seorang coach. Karena saya kira ini penting untuk dicoba berulang-ulang, terus berulang supaya saya bisa memahami apa yang Kuci bicarakan gitu, dan juga saya ingin menjadi pendengar yang aktif dan juga bisa mendengarkan dengan rasa Ibu, sehingga saya bisa memahami apa yang Kuci utarakan dan juga bisa membantu Kuci untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya tersebut. Kemudian saya juga ingin fokus mendengarkan dengan secara fokus penuh kepada Koci, sehingga Koci merasa didengarkan dan juga merasa diperhatikan oleh saya sebagai coach, Bu. Betul sekali. Mendengarkan rasa itu memang sangat penting sekali ya Bu ya, sehingga kita bisa dapat memahami keadaan Koci itu seperti apa. Luar biasa sekali ya Ibu ya. Kemudian di sini ya Ibu dapat mengembangkan terus kompetensi khususnya dalam coaching ya. Kemudian juga dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Utamanya dalam menjalankan tugas Ibu sebagai seorang guru. Mungkin tahapan coaching ini selain tadi diterapkan dalam kegiatan dengan rekan sejawat, ini juga sebenarnya sangat bermanfaat dan bisa diterapkan kepada peserta didik juga mungkin dengan sesuai dengan tingkatan mereka ya Bu. Ini bisa sekali diterapkan. Terima kasih Ibu atas pemaparan dari kegiatan pasca observasi ini. Saya jadi memiliki gambaran untuk bagaimana rencana saya selanjutnya sebagai seorang coach untuk bisa mengembangkan potensi saya dan juga untuk bisa melaksanakan refleksi diri saya sebagai seorang coach. Apa yang harus saya perbaiki dan apa yang harus saya lakukan untuk bisa lebih baik lagi, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama Ibu, pokoknya tetap semangat dan jangan Siap, pernah Ibu. lelah gitu ya. Siap. Dengan segala macam berbagai permasalahan yang ada. Baik, Ibu. Untuk mengakhiri kegiatan ini Ibu, mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Ibu, demikian sesi pasca observasi kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susanti. Sama-sama. Jalan